Assalamualaikum, selamat datang, ahlan masalan, Dokter Aisyah Dahlan. Masya Allah, ini yang udah ditunggu-tunggu selama setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada kajian di Masjid Raya Bani Umar. Isi taklimnya Ibu Aisyah Dahlan dan ada ustazah siapa ya, nanti kita ikuti. Acara dimulai jam 8 ya teman-teman. Aku sudah datang dari jam 7 pagi karena pengen dapat saf di depan. Nanti ikuti liputannya ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya senang sekali, bangga sekali bisa hadir bersama ibu-ibu dan menjadi bagian daripada Majelis Taklim Bani Umar bersama semua mudabirot. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kalam, kita langsung aja ngomongin masalah kelemahan batin. Kalau bahasa hadis kelemahan batin, kalau bahasa Al-Qur'an penyakit hati, kalau bahasa ilmiah dari Tete Desi dan juga guru kita tercinta yang sedang perjalanan Dokter Aisyah ya, bahwa situ ada secara ilmiah dari beliau akan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam. Kalau saya hanya memaparkan ya sebagai ibu rumah tangga yang suka baper, koper dan sebagainya, insya Allah hanya satu nanti jawaban terakhirnya adalah jangan putus dari doa. Nah, aku mau nanya dulu sama Teteh, kan katanya kita bisa tenang dari Al-Quran. Tapi kan nggak semua orang baca Quran tuh ngerti apa isinya. Iya kalau dia belajar, kalau dia kagak taklim, kadang-kadang kan diajak taklim kita juga emosi, ngajak taklim susah banget. Nggak kayak di Bani Umar, taklim langsung masya Allah di pintu, di sono ada dekat kamar mandi. Nah itu gimana tuh? Kan katanya Quran membawa ketenangan. Tapi kan nggak semuanya bisa baca Quran, Teteh. Aku emosi, saya jawab. Teteh kan yang positif, saya negatif. Nah sebelum Umi jawab tadi gitu loh. Nih suka gitu ya gitu. Kayak gitu deh. Iya, Dia jadi narasumber nanyanya kayak kita lagi. Iya. Tuh gitu. Silakan. Oh, jadi saya dulu nih. Dirimu aja. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Terima kasih yang kami hormati semua yang sudah hadir, ketua Majelis Taklim, ketua arisan, ketua geng yang pasti udah kumpul di sini. Setanggerang Selatan loh Teh. Setanggerang Selatan, insya Allah nanti kita akan bikin sebanten. Ini ada kita nih. Selamat datang juga pada Bunda Rina Umar Wilhadi Kusuma. Bunda Rina, assalamualaikum sayang. Masya Allah. Itu juga ya ada teman-teman apalagi juga dari sekolah Anissa, mana dari sekolah Anissa juga nih. Sekolah Anissa, alhamdulillah. Dari ketua ID Jaksel, Ibu Lisvi ya, Ikatan Dokter Indonesia Jaksel, Masya Allah ya. Ada warung kondre. jangan ngomong itu katanya. Baik, langsung aja pokoknya ya. Di dalam Al-Quran dinyatakan kita ini selalu kita bilang basar. Basar itu pasti punya emosi. Apa itu basar? Basar itu kulit. Coba tangannya semua dipegang ibu-ibu, selalu saya bilang tangannya diangkat dipegang begini semuanya. Coba sayang, semuanya. Cubit kulitnya. Sakit gak? Kritikin. Gering gak? Oke. Ada ulet bulu, bentol gak? Oke. Ada pisau disiletin atau dipisauin itu berdarah gak? Itulah emosi. Artinya apa? Ketika kulit kita disebut dengan basar dalam Al-Quran Al-Kahfi ayat terakhir, Qul inna ma'ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah aku adalah manusia biasa. Kulit itu artinya basar, yaitu orang yang memiliki perasaan resah, gelisah, sedih, dendam, iri dengki, marah, takut, jijik. Walaupun saya pernah belajar juga dari Teteh ya, Teteh mohon izin, ada 3 orang kadang pakai emosi. Pertama ada yang memang menekan dirinya. Apa menekan dirinya? Kalau marah takut orang tersinggung, nggak marah kagak tahu diri, reduken aja, itu merugikan diri sendiri. Ada yang kedua dikuatkan ekspresif. Kamu gimana sih? Aku bilangin, itu sehat buat dirinya, tapi tidak sehat buat orang lain. Iya dong, gue kesel, gue pendem, gue pendem nyesek, nggak dipendem
dong. Tadinya akrab jadinya renggang. Nah ini nanti ini ilmiahnya nanti Tante Desi juga akan sampaikan. Jadi itu Masya Allah menjelaskan semuanya. Itulah Masya Allah Al-Quran yang bisa menenangkan. Tapi aku udah ngaji Bu, tapi kok aku nggak tenang-tenang ya? Mungkin dari segi fikihnya, memang dari segi tauhid tanpa berwudu boleh ngaji. Tapi dari segi adab, kalau bisa wudunya dulu, istighfarnya dulu. Karena kalau aku pernah baca juga dari Tete dan Dokter Aisyah dengan guru kita, yang namanya apa tadi tuh emosi tuh bisa turun ketika kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi kita istighfar tapi emosi. Nah itu. Jadi kembali lagi kepada Al-Quran, begitulah manusia itu bashar. Karena kalau ke kamar mandi terus beser. Kemudian ternyata sifat-sifat itu di Quran ada. Satu, takut. Apa takut? Takut menghadapi hari esok. Dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya kan? Apa dinyatakan di situ? Wal yahsalladzina la taqakum min khalfihim dzurriatan di'afa. Takut kalau meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Takut nggak punya duit. Takut kalau aku meninggal nanti anakku gimana? Itu takut namanya disebut dengan yakhsha. Apa tak yasa? Takut, khawatir masa depan. Semua kita pasti punya. Mau ngaji, nggak ngaji pasti punya. Kan kalau aku nggak ada gimana? Dalam surat resah, gelisah, takut, khawatir itu terkumpul dalam surat An-Nisa ayat 9. Takut tinggalin anak dalam keadaan. Assalamualaikum, selamat datang, ahlan masalan, Dokter Aisyah Dahlan. Masya Allah, ini yang udah ditunggu-tunggu selama setahun. Ini ya Allah guru kita. Setahun sebelumnya. Bahagia sekali aku. Sehat, sehat dokter. Duduk dulu apa yang diserahin. Dan saya malu kalau udah ada guru. Lu kayak Langsung gak pede gitu. gue gak pede langsung gue kayak di pesantren Amaliatul Tadris, tau nggak Amaliatul Tadris? Jadi kita lagi ngajar tapi diawasin. Itu dalam pesantren gitu Bunda Dokter Aisyah. Aku biasa namanya Bu Isa. Gitu. Nah, saya terusin nih. Kok saya malu ya? Gak pede langsung. Mohon izin ya. Ucapan ini dulu dong. Sambutan. Iya baik. Ada untuk Dokter Aisyah. Khusus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terdengar ya suara ya? Sambut ini dulu, sapa-sapa dulu di sana. Ya Allah, alhamdulillah. Yang sebelah sana juga, Masya Allah. Tengah-tengah, alhamdulillah. Yang jauh di sana. Yang lantai 2 Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah Bunda, mungkin sekitar 1.500 jamaah hari ini. Lantai 2 Bunda. Ada di lantai 2? Ada. Jadi nggak pakai layar. Yang mana kameranya? Dadah dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Tafadhali, uktifilaku. Lanjut. Apa ya, Bu Dokter? Di sini. Aku ini. Biar sama guru-guru jadi kita merasa bahagia. Sih, karena memang ada di otak kita, ya, tempat emosi. Di mana itu? Di tengah otak. Coba ya. Sekarang kita lihat dulu. Saya suka sekali kasih lihat gambar ini. Mudah-mudahan bisa dibuka di YouTube-nya ya. Ya, jadi otak kita ini kan ada 2, otak besar, otak kecil. Dia terbelah 2, belahan kanan, belahan kiri. Nanti di tengah otak ada otak emosi. Nah, ini dia nih. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Persis di tengah otak. Ukuran otak emosi manusia itu kurang lebih sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangannya. Sebesar itu otak emosi. Coba bandingkan sama temannya. Mana lebih besar? Paling besar aku nih. Yang besar bukan juga artinya emosinya besar.
besar. Kalau kepalan tangan besar itu karena kolesterol. Pernah ibu waktu kecil suka kesel sama orang dan bilang awas loh gitu? Itu sebetulnya kita mau bilang ini emosi saya. Iya, seperti itu. Jadi ada di dalam ya. Kalau di kedokteran kita sebutnya pakai bahasa Latin karena memang ada kesepakatan internasional untuk para medis itu kalau bicara pakai bahasa Latin. Punten, namanya sistem limbik. Apa Bu? Limbik. Iya, kita tambahkan ya. Jadi besok-besok kalau nanti ibu baca jurnal atau dengarkan nanti seminar di mana ada dokter mengatakan sistem limbik, wah jamaah Bani Umar sudah tahu, oh itu otak emosi. Gaya dong. Majelis Salim Bani Umarnya ngerti sistem limbik. Ini dia. Ya. Nah, ternyata otak emosi bukan hanya ada pada manusia, tetapi juga pada hewan golongan mamalia. Makanya sering disebut otak mamalia. Kalau saya bilang mamalia, apa yang terpikirkan oleh ibu-ibu? Binatang apa? Sapi, apa lagi? Kambing, apa lagi? Kucing, apa lagi? Kelinci. Ya itu. Ya. Makanya Ustazah Lulung kan Allah berfirman ya di dalam Al-Quran bahwa kita harus hati-hati nih, intinya ya firman Allah itu supaya derajat kita tidak di bawah binatang. Karena inti otak manusia adalah otak binatang, intinya karena tengah itu. Bahkan bukan hanya otak mamalia saja, yang di bagian leher, coba pegang dulu lehernya, tengkuk. Nah, itu ya otak reptilia. Kalau saya bilang otak reptil, apa yang terpikirkan oleh ibu-ibu binatang apa itu? Selain ular apa? Kenceng banget buayanya. Jadi kita punya sifat ular dan punya sifat buaya. Ya, tapi sifat buaya umumnya ada pada kenceng banget ya. Jadi laki-laki ada sifat buayanya, perempuan sifat ularnya. Menggesis dia. Ya, nah ini punten. Jadi kalau dibuka otak, ini otak besar dibuka ya, kita belah. Ya, kita lihat. Kita belah nih. Kita belah, kita buka. Kemudian itu ada otak kecil. Nah, ini yang di atas nih. Nah, saya kasih lihat ya. Ini nih Ustazah Lulung nih ya, ini yang otak mamalia dilanjutkan otak reptilia. Maka betul-betul di tengah otak itu atau inti otak manusia otak binatang. Ya. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an jenis-jenis hawa nafsu. Itu ada di situ. Ya, tadi Ustazah Lulung sudah ceritakan pada kita ya apa yang Allah minta dan berapa jenis dari emosi atau hawa nafsu yang ada di otak mamalia ini. Ini mamalia. Nah, kalau otak reptil ya, fight or flight, serang atau kabur. Nah itu. Satu ketika kita misalnya ada ya begal atau orang yang jahat, kemudian ya kita berhadapan, semua fungsi otak berhenti, Allah perintahkan otak yang reptil. Ya, otak reptil yang ini nih ya. Nah ini otak reptil, serang atau lari kalau ada penjahat itu. Makanya banyak ibu-ibu cerita sama saya, Bu Aisyah, kemarin saya mau dicopet, tiba-tiba saya tempeleng itu copet, padahal itu copet tinggi besar. Kok saya berani ya? Itu karena otak reptil yang Allah perintahkan secara otomatis untuk melawan dia, atau lari. Jadi kalau darurat bahaya, reptil yang bekerja. Semua otak berhenti, termasuk ilmu kita selama kita belajar di taklim. Karena ilmu-ilmu kita itu akan di otak depan sini. Itu diblokir dulu oleh Allah. Sehingga kalau ada copet atau begal di depan kita tempeleng ya untuk menyelamatkan diri.
tidak usah pakai otak intelektual atau otak taklim kita. Kasihan dia, barangkali dia tidak punya uang, biarkan saja dia memegang aku. Enggak gitu. Allah berikan kita namanya mekanisme pertahanan diri untuk ya fight or flight, serang dia atau lari. Juga termasuk kalau ada ya binatang buas, anjing gila misalnya, kita dua tuh, serang atau lari. Push, itu nyerang namanya. Fight atau lari ibu. Jangan ibu merasa iba, kasihan anjing ini, kenapa dia gila gitu. Nggak gitu. Makanya mengapa Allah berikan otak reptilia ini untuk keadaan darurat. Ada gempa misalnya, ada banjir, ibu lari aja. Dan itu bukan pengecut. Ibu ada banjir, ibu lari. Pengecut, nggak gitu. Itu memang Allah minta untuk kita bisa menyelamatkan diri. Itu fungsi otak. Ada ilmu kita. Sehingga waktu kita marah pada suami atau jengkel dan ngeyel pada suami atau ngambek, kemudian kita pakai teknik mengelola emosinya dengan tadi, ya, tarik nafas panjang, istighfar berulang-ulang, terus ingat lagi, ya Allah, suamiku jembatan surgaku gitu. Ya Allah, dialah jodoh yang engkau tentukan di lauh mahfuz. Jadi kita langsung bisa senyum sama suami. Kalau nggak ngaji, kosong otak kita. Kosong otak kita. Ya, atau mungkin diisi dengan informasi yang terlalu terlalu duniawi. Apa misalnya? Ya, mungkin masuk di otak kita bahwa udah kalau kayak gitu tuh suami berkali-kali, ganti aja. Ya, siapa tahu ibu mengikuti paham itu, isinya itu, ibu karena terlalu banyak nonton sinetron, di sinetron dikasih contoh, kalau suami ngeselin ganti. Ah, itu bahaya kan? Makanya ini harus diisi. Ini harus diisi. Jadi ngaji gak percuma, pasti ada manfaatnya, nggak mungkin nggak Ustaz. Hanya memang Allah minta cepat-cepat move on, cepat-cepat rilekskan otak. Caranya apa? Tarik nafas panjang, itu cara umum. Ayo tarik nafas panjang Bu, dari hidung Bu, buang lewat mulut pelan-pelan. Yang cantik, kayak tiup sedotan gitu. Jangan keburu-buru juga, kepengen rileks ibu. Jangan buru-buru juga, yang cantik tariknya, apalagi di samping ada suami. Ilmu energi bilang tarik nafas panjang, buang ke kiri. Coba Bu, tarik nafas panjang, buang ke kiri. Maaf yang duduk sebelah kiri ya. Nambusan. Itu cara umum. Agama apapun Allah ajarkan suruh begitu, umur berapapun. Begitu. Makanya mengapa banyak sekali olahraga pernafasan Ustazah Nulung untuk melatih otomatis nafas. Ibu pernah nggak kalau lagi kesel, Allah kasih tiba-tiba menghela nafas? Itu otomatis itu otomatis. Ibu lagi ngantri nih. Ya, ngantri. Misalnya, ya ngantri apa saja. Ngantri mau nonton, ngantri mau ambil sembako. Udah setengah jam ngantri, tiba-tiba ada ibu nyelak. Pasti ibu kayak gitu. Supaya otak ibu yang tadi tapi tegangnya masih cuman separuh rileksnya, tetap julid. Bu siapa sih tuh? masih julid karena rileksnya masih separuh, masih terasa julid kan? Siapa sih dia? Mentang-mentang dia masih julid, untuk tarik nafas. Maka supaya nggak julid, istighfar. Astagfirullah.
Walaupun mata masih julid. Masih gitu ya? Dalam hati masih mikir, siapa dia? Tapi lebih cantik, ya. Maka kombinasikan tarik nafas panjang dengan ingat Allah, karena memang Allah suruh seperti itu. Maka yang akan rileks dua, otak reptil dan otak mamalia. Dengan baca Bismillah, Bismillah ya Allah, ya. Mendampingi dirimu. Sedih. Rupanya dia ikut sedih. Itu belum tahu ilmu ini. Kadang lagunya juga naik lah, lagu ya 2 kali lagu juga masih sedih. Lelah, lelah hati ini. Aduh. Tapi sekarang udah tahu ilmunya. Dia akan curi-curi pandang, hindari lagu-lagu sedih. Udah mulai nih sampai serikat. Bila ingin melihat di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening gajah. Terus saya ngomong, ya salam. Tasking Allah ciptakan, tapi ada dampak setiap peristiwa yang menyakitkan hatinya dari pasangannya, sering dia ulang-ulang padahal sudah dibahas. Hari ini sudah dibahas, suami sudah minta maaf, 3 bulan lagi istri pasti ulang. Buat para suami, ya, apabila istri Anda mengulang-ulang peristiwa yang sebetulnya sudah Anda minta maaf, ya, cukup dengarkan saja dan minta maaf lagi. Ibu sudah membubarkan diri ya teman-teman ya. Tuh lihat. Ada yang mulai kebut dan masih bertahan di sini. Kita lihat itu yuk. Ada jualan makanan. Nah, ada stand-stand makanan di luar. Karena banyak jamaah jadinya stand untuk jajanannya di luar ya teman-teman gitu. Citraya Baitul Umar jamaahnya hari ini banyak karena yang datang Dokter Aisyah Dahlan. Iya, lewat-lewat. Ini udah kelar teman-teman. Ini udah sebagian. Ada yang balik. Aku tutup dulu ya kajian dengan Dokter Aisyah dan Ustaz Jalul. Sampai berjumpa di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.